A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rasanya lisan ini bukan sekedar patut, tapi wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahkan bibir ini dengan kalimat-kalimat agung dari pemilik alam semesta ini, pencipta dan pemelihara kita sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, titik tekan pada alhamdulillahi rabbil alamin. Karena bukan sekedar kita diberikan sehat, bukan sekedar kita masih bisa menikmati hidup di alam semesta ini, tapi ada curahan rahmat yang lebih besar daripada itu, di mana kita sekalian bisa menikmati bagaimana iman Islam yang Allah benamkan dalam qalbu kita sekalian. Tidak ada artinya siang hari bagi seorang manusia yang jika di siang hari itu tidak memikirkan dan tidak melaksanakan apa yang dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada artinya malam hari walaupun mimpi indah di sana, kalau tidak terbangun kita untuk mengerjakan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika seseorang bisa berdiri tegak untuk mengerjakan sholat, itu nikmat yang luar biasa. Walaupun mungkin di pelaksanaannya mungkin kurang khusyuk, dia berupaya untuk bisa khusyuk, tapi masuk banyak hal dalam benak, dalam pikirannya. Ini harus disyukuri. Karena banyak orang nun jauh di sana, kita tidak menunjuk siapa orangnya itu, tapi kita sama-sama sudah paham, kita tahu, ada orang yang hafal Quran, bagus dari retorika bicaranya, terkenal di negaranya. Tapi ketika dia berbicara tentang iman, dia tidak mampu. Karena itu bukan kuasanya, dia katakan. Ilmu tak cukup. Karena taufik dan hidayah itu hak prerogatif Allah diberikan pada seseorang atau siapa yang dikehendakinya. Contohnya Senuk Hurgronje. Beliau kurang apa? Beliau ditugaskan untuk pergi ke Aceh, di sana mencoba bagaimana mempengaruhi pribumi, karena fungsi utama dia datang ke sana, ya dia merupakan pesanan dan senjata penjajah untuk menjajah, ya Belanda bagaimana berbuat untuk terus menjajah negara kita. Artinya apa? Quran hafal, tafsirnya dia paham, tapi petunjuk Allah, makna taufik tak masuk pada dirinya, sehingga beliau tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin hafal hanya beberapa surat, hafal surat belum paham isinya, tapi subhanallah kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Allah diikat, sama Allah dibimbing dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, betul-betul sama Allah kita dijalankan pada tracknya, walaupun tidak lepas daripada dosa dan kesalahan kita perbuat dalam keseharian. Betapa kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita sekalian, subhanallah. Oleh karena itu, ajakan awal kita bersyukur kepada Allah, bukan sekadar anjuran, tapi wajib rasanya gitu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan kita ini sama dengannya. Jangan, demi Allah kita ini berbeda dengannya. Beliau betul manusianya, tapi komposisi tubuh
anatomi tubuhnya terus terang dia berbeda dengan kita, kualitasnya. Kualitas yang ada pada tubuhnya, pada dirinya, itu tergantung kepada hati pikirnya. Itu hak Allah memberikan itu. Ya, ada orang yang sebagian gitu menyatakan tidak sama Nabi Muhammad dengan kita. Tidak, demi Allah. Siapa yang menyamakan? Al-Quran sendiri yang menyatakan perbedaan antara kita dengannya. Apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu uswah buat kita sekalian. Kita yang menirunya begitu. Itu satu bicara. Yang kedua, mari kita, ini sederhana sekali ini untuk kita sekalian agar tumbuh cinta, karena kita berbicara tentang taubat, antara taubat dan hijab kita harus berbicara tentang cinta. Nggak akan ketemu sampai kapanpun juga kalau ini kita tidak temukan. Jadi ketika bicara Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lihat dari tubuh, dari panca indera. Maaf, Ustadz Syakir, Pak Jul, udah pernah lihat malaikat? Udah pernah lihat malaikat? Belum. Tidak ada, semua yang sekarang ikut, yang bergabung dengan kita di sini belum pernah melihat malaikat. Siapapun juga, ustadz manapun juga, kami yakin belum melihat malaikat. Betul nggak kira-kira? Bagaimana kita akan menyamakan mata kita dengan mata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Nabi kalau melihat sesuatu, Allah Rabbi, yang tadinya garang menjadi lembut, yang tadinya mau bertengkar menjadi damai, itu baru tatapan mata. Jangankan yang ada pada tubuhnya, yang dipakainya saja waburul alil, menjadi penyembuh dan obat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sorban pada orang buta, yang buta jadi ngelihat lagi. Maaf, kalau sorban saya dikasihkan, orang yang tadinya seger akhirnya jadi batuk gitu. Ya. Boleh jadi seperti itu. Kenapa? Ya, mungkin karena kebersihannya kurang terjaga, mungkin itu saja ya. Kemudian kita coba lihat lagi bagaimana pemahaman baginda Nabi Al-Quran begitu luar biasa, begitu tebalnya, begitu banyak, sebagian gitu. Ahli Quran menyatakan 6.666 ayat, walaupun yang lainnya ada dengan jumlah-jumlah tertentu. Taruhlah ini yang secara umum orang memahaminya, ya, terlepas iya dan tidak diterima atau tidak, ada yang lain. Kita tidak bicara kepada khilafiyah itu. Tapi yang jelas begitu banyaknya Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran, baik bagaimana malaikat Jibril turun dalam wujud manusia, menyamar bahasanya atau wujud aslinya, bagaimana turun dengan gemerencing lonceng pada dirinya, betapa berat rasanya, bagaimana Allah juga meniupkan langsung ke relung hatinya, itu hak Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mampu menyangganya. Kita baru sedikit saja ayat dibacakan, kadang kalau kita tidak punya pemahaman, susah untuk memahami kontra antara satu dengan yang lainnya. Tapi baginda Nabi, subhanallah, secara utuh, karena hulukuhul Quran, beliau mampu untuk mengamalkannya. Indah sekali rasanya. Gitu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama harus memunculkan rasa cinta kita pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jangan tentunya sekali lagi dipersamakan dengan keberadaan kita. Tidak, beliau jauh, masya Allah. Tapi sekarang jadi pertanyaan, apakah kita bisa untuk mengikuti akhlaknya? Dijamin kita bisa, kecuali yang sifatnya khusus ya, yang dikhususkan, yang tidak boleh diikuti oleh yang lainnya. Khusus itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada banyak, ya, ada banyak. Mungkin itu bukan bahasan kita sekarang. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengangkat cinta kita gitu pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang didahului tadi, bagaimana mengangkat cinta kita dari kebersyukuran kita, di mana kita oleh Allah disayangi begitu. Dua hal ini kalau kita dapatkan bagaimana cinta Allah dan cinta baginda Nabi besar Muhammad SAW, dijamin dua hal yang akan kita bicarakan ini akan kena. Yang pertama, maghfirah Allah akan tiba kepada kita sekalian. Kenapa? Karena kita sadar banyak dosa dan kesalahan, lalu semakin dosa kita kerjakan, Allah semakin cinta rasanya kepada kita. Masa kita akan hianati Allah Subhanahu wa taala, gitu bahasanya. Bagaimana kita akan melakukan kesalahan-kesalahan sementara baginda Nabi dikit-dikit ya ummati, 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 sampai menjelang ajal beliau mau wafat, berada dalam pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau, maaf,
Beliau menyatakan ummati, ummati, ummati. Saat malaikat Israel sudah mempersiapkan menggenggam ruhnya, beliau masih terus menyatakan tentang umatnya. Allah Rabbi, Masya Allah. Jadi kalau demikian, kalau kita sudah dapatkan cinta beliau, kalau kita mencintainya, dijamin akan menjauh dari dosa. Dan kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya, dijamin tak akan berbuat dosa dan kesalahan. Itu. Nah, ketika kita tidak berbuat dosa dan kesalahan, peringkat kita meningkat dari sebagai umat biasa menjadi kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kekasih Allah dan Rasulnya, sebuah ilustrasi yang bisa kita gambarkan. Kalau kita di dalam rumah kedatangan tamu, ada 3 model tamu. Ada tamu cuman kenal biasa, ya, ada tamu maknanya sahabat dekat, kerabat. Ada juga yang datang ke rumah adalah yang dicintai. Ini mereka ditempatkan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dijamin ini. Contoh, ketika seorang tamu yang kita tidak begitu mengenalnya, tapi kita tahu saja, begitu datang, Assalamualaikum, kita persilahkan dia masuk. Kemana masuknya kira-kira? Mohon maaf Pak Jul, kemana kira-kira? Kita persilahkan? Di ruang mana? Di ruang tamu, betul nggak? Ya. Di ruang tamu, ya Ustadz Muhammad Syakir, betul ya? Di ruang tamu, ya. Dia akan kita tempatkan di ruang tamu. Betul. Maka di ruang tamu, ya, di ruang tamu itu dia hanya mengetahui ukuran 4x3 meter atau 4x4 meter. Di situ hanya ada kursi tamu, meja tamu, mungkin ada guci sedikit, di situ ada sedikit, ya taruh bicaranya foto-foto keluarga, sudah tidak banyak lagi. Makanya pengetahuan dia akan rumah kita, pengetahuan dia tentang kita, dia hanya sempit 4x4 meter saja. Makanya orang kayak beginian ini kadang-kadang keras kepala. Di rumah di situ cuman ini, saya tahu betul di rumahnya kayak, padahal dia belum pernah tahu bagaimana di balik ruang tamu ada ruang keluarga. Di balik ruang keluarga ada yang namanya kamar pribadinya, kamar anak-anaknya, kamar mandinya. Betul nggak kira-kira seperti itu? Ya, ya. Jadi kalau kita hanya sekedar umat biasa saja, Allah hanya membuka yang sifatnya zohir biasa. Itu juga tidak seluruhnya, hanya sedikit sekali. Makanya, sekali lagi, ketika orang semakin banyak dosa dan kesalahan, hijab itu semakin tebal. Akhirnya yang dia lihat hanya itu saja. Maka keangkuhan, kesombongan ada pada dirinya. Susah, keras kepala dikasih tahunya gitu. Nah, kalau orang ini sudah masuk pada peringkat sahabat, gitu, sahabat, yang namanya rekan kerabat sahabat, aduh teman main lagi kecil, aduh teman lama nggak jumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kira-kira kita tempatkan di mana dia, kalau sahabat kita? Kemana, Pak? Kita bawa, begitu duduk di ruang tamu, jangan di situ, kayak siapa aja, gitu ya, kayak tamu aja. Kita sudah tidak melihat lagi bahwa dia tamu, tapi dia adalah sahabat. Dia bagian daripada perjalanan kehidupan kita yang bersama, susah senang bersama. Yuk di sini dimasukkan dia dari ruang tamu, dia lintasi, dia lewat masuk ke ruang tengah di sana. Ruang keluarga, dia bisa melihat lebih luas keindahan yang dirahasiakan, yang tidak diberikan pada orang-orang biasa yang mengenal biasa saja. Disitulah. Nah, orang-orang yang sudah masuk pada peringkat orang yang sekali lagi dianggap sahabat dekat gitu loh dengan Allah dan Rasulnya, cirinya apa yang disuka dicinta oleh Allah dia jauhi, artinya dia tidak maksiat, artinya dosa dia sudah diampuni, dia masuk ke ruangan itu, dia masuk di rolong itu, dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh tamu yang biasa. Makanya kalau sudah masuk ke hub ini, suka banyak ngomong, biasanya orang ngomong ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, untuk dirinya tersenyum. Kenapa? Itu bukan permainan kaitan dengan hukum, tapi ini berbicaranya sudah masuk kepada tingkat selanjutnya. Apa tingkat selanjutnya? Dia sudah berbicara kepada hub, makna cinta. Gitu ya. Makanya orang lain mungkin baca sholawat hanya sekedar di dalam sholat, ba'da sholat paling 1-2 kali, dia membaca sholawatnya bisa ribuan kali dalam satu hari. Kenapa loh? Dia tidak merasakan bagaimana yang aku rasakan kok. Itu. Demikian juga pada Allah. Orang-orang zikir cuman salasa wa salasin. Ba'da sholat.
untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cuman 33 kali. Selanjutnya dia aktivitas yang lain, bicara dunia. Tapi untuk orang-orang yang demikian, subhanallah, lisan tak pernah kering untuk menyebut asma Allah. Hatinya tak pernah terhenti, degup jantungnya itu menyatakan Allah, 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 Allah. Desah nafasnya adalah Allah, tarikan lapasnya adalah Allah. Sehingga oksigen yang masuk ke kepalanya ini adalah Allah, Allah, Allah. Semua yang ada, yang terlintas, yang terlihat di matanya, semua menjadi zikir mengagungkan Allah. Begitu. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam kategori ini, subhanallah, sudah dibersihkan. Gitu. Jadi dari mulai ada takhalli, tajalli. Dari mulai bagaimana mengosongkan, jadi membersihkan, mengosongkan, dan mengisi. Dari yang ada flek-flek di dalam hatinya, kolbunya itu dia bersihkan, dia bongkar, dia buang kotoran itu, dia kosongkan, maka tidak boleh dunia ini masuk. Sekarang yang harus masuk adalah Allah. Plok, dia masukkan. Jadi apapun hinaan apa yang datang pada dirinya tidak akan membuat dia emosi. Bahkan akan bertambah dia melihat keagungan kebesaran Allah. Tidak orang itu mampu bertutur kata menghinaku, melainkan dia atas izin Allah dalam rangka menguji diriku. Sejauh mana keangkuhan dan kesombonganku, sejauh mana ketawaduanku, ya Allah. Ini af'almu, ya Allah. Subhanallah. Tidak pernah dia mencela, mencaci keadaan diri. Bayangkan betapa luar biasanya. Dia melihat keadaan diri, ya Allah, apa yang sekarang aku miliki, apa yang saya dapatkan, ini yang terbaik dalam kehidupanku. Tak pernah dia melihat alas orang lain. Dia hanya menyatakan, ya Allah, yang orang dapatkan semoga engkau berkahi. Jadi bukan hiri dan dengki, yang adalah memuji Allah dan mendoakan agar orang itu ditambahkan rahmatnya. Hebat, luar biasa. Maaf, ini gimana, ini terusin aja atau jadi lanjut Pak Ustaz. Lanjut terus Pak Ustaz. Makin menarik Pak Ustaz. Makin menarik. Begini, insya Allah kita akan sampai di 16-an gitu Ustaz ya. Nanti kita berharap mudah-mudahan ada interaktif tanya jawab Ustaz antara Ustaz dengan para ulama yang ada. Padahal Ustaz. Ini ada Pak Heri Ardiansa juga ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan semua ini yang sudah ada, mudah-mudahan bergabung walaupun belum tampak ya kelihatannya, gitu ya. Baik, kembali. Jadi kenapa kita perlu ini, hub ini, cinta ini kita angkat gitu, gitu ya. Ketika ini cinta sudah terangkat, maka kita akan menyadari bukan kita mau diberi, tapi kita maunya memberikan, begitu ya, gitu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kategori cinta itu, nanti rahasia-rahasia Allah akan dibuka. Itu tadi bicara tentang sahabat. Bagaimana kalau dia yang dicintai kekasihnya? Seorang suami pulang, datang ke rumah, ketok pintu, Assalamualaikum, dibuka sama istri tercintanya, tiba-tiba suaminya duduk, tiduran di ruang tamu. Apa kata istrinya? Papa, jangan di situ dong. Ditarik tangannya, dibawa. Enggak di ruang keluarga, tapi langsung dimasukkan ke tempat nan rahasia. Privasi khusus, masukkan ke dalam kamar di sana. Bukan sekedar dia melihat bagaimana ruang tamu, bagaimana ruang keluarga, bagaimana bahkan aurat sang istri dipertontonkan kepada suami tercinta. Ini loh buatmu. Jadi kalau sudah berbicara cinta, diawali dengan kebersihan, diyakini, kepercayaan timbul, dan betul-betul utuh, maka sekali lagi, aurat pun dibukakan. Makanya tidak aneh, di 10 malam terakhir, banyak orang yang dibuka hijabnya itu. Sebetulnya kan antara kita, ini kita bicara antara kita dengan Ka'bah ini kan cuma hijabnya, kalau kata kita ini jaraknya dari sini ke Makkah itu 7.000 km. Kita bicara. Kalau dari Jakarta ke Irian 2.000 km, gitu. Dari sini Pekanbaru 2.000 km, gitu kan. Ya saya tahu ukuran ini kan ketika kita dinas terbang ke sana ke sini, saya melihat berapa kilometer ke sana, gitu ya. Nah, maka hitungan jaraknya memang 7.000 km, gitu ceritanya. Tapi sesungguhnya bagi Allah itu tidak jauh, itu dekat. Bagi seseorang yang dicintai oleh Allah, itu
hanya berbatas seperti, maaf, penghalang antara laki dan perempuan dalam sebuah masjid. Kalau Allah sudah bukakan, subhanallah. Makanya banyak orang yang ketika berbicara tentang hijab di 10 malam terakhir yang dikatakan dengan Lailatul Qadar, Allah menunjukkan banyak hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu. Ada orang yang rindu, ya Allah, aku ingin ke tanah suci, ya Allah, pengen rasanya ke sana. Itu di masjid, jam 2 ke jam setengah 3. Tiba-tiba begitu dia sambil menangis meneteskan air mata, berubah segalanya. Tiba-tiba, loh, kok jadi rame orang, tiba-tiba ada yang memegang tangannya. Ternyata temannya yang memang umroh ketika itu. Melaksanakan dari situ tawaf sunnah. Selesai tawaf sunnah, berdoa di multajah, menangis lagi. Tiba-tiba hilang, sunyi kembali. Begitu, loh kok kenapa ada di masjid lagi? Ketika ditanya beneran atau ngimpi ketika itu. Setelah pulang itu orang, dia cerita, aku ketemu dengan Bapak Anu. Gitu. Dan aku berikan minyak wangi padanya, dan minyak wangi ada di genggaman si bapak itu. Loh, bagi Allah kan bisa, kenapa tidak bisa? Maha kuasa dia. Nah itu hijab dibuka. Ada lagi orang-orang yang di 10 malam terakhir, kenapa? Begitu tuntasnya mengerjakan ibadah gitu, Allah menerima dia sebagai kekasihnya, maka rahasia Allah dibuka. Masjid itu seolah-olah, bukan seolah-olah, memang betulan dalam pandangannya, tidak dalam pandangan orang lain. Itu masjid terbuka menjadi 4 seperti kardus. Dia melesat ke atas. Langit pertama dia tembus sampai dengan langit ke-7. Kemudian disodorkan loh, ini loh gambaran, subhanallah. Dia melihat satu tempat indah yang dikatakan itu adalah surga, tempatmu nanti kamu kembali. Loh, apa tidak bisa Allah seperti itu? Oh, itu haknya Nabi Muhammad. Loh, dalam hal ini itu hak Allah gitu. Ini, jadi jamaah rahimakumullah, tapi tidak juga, wah dengan adanya ceramah ini yang ditunggu-tunggu itu tidak ya, itu hanya bagian-bagian yang Allah tampakkan gitu, bagi orang-orang yang memang Allah kehendaki gitu, ya. Oleh karena itu segenap jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang ada, karena sempat kami melihat di sini ada Ibu Eni ya, tadi muncul semua ya. Kami rasa mungkin walaupun mungkin belum tampak seluruhnya, mungkin kita sudah bermuajah rasanya ya. Cuman memang saya kelihatan tapi saya nggak melihat semuanya begitu ya. Ya. Baiklah jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana kita coba untuk mengangkat antara taubat. Ini bagian 2 ini, bagian 2. Bagian satunya ada di tempat yang lain kami sudah memberikan. Ini di bagian 2. Jadi antara taubat dan hijab, bagian 2.